Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview tentang perbaikan shock breaker depan Yamaha Aerox saya. Yang videonya udah saya upload ya sebelumnya. Dan bagaimana hasilnya setelah saya memperbaiki atau menservis shock breaker di motor Yamaha Aerox saya yang kemarin itu panjang sebelah. Yang pertama akan saya tunjukin adalah hasil dari penggantiannya ya. Pasti pertama kali yang saya lihat kalau setelah ganti oli shock adalah bagian asnya. Saya lihat di sini apakah ada rembesan oli atau tidak. Karena kalau ada rembesan oli berarti seal yang ada di shock breakernya itu udah jelek ya. Yang menandakan pada saat penggantian ada kesalahan yang membuat seal menjadi jelek atau rusak. Tapi alhamdulillah ya, untuk bagian sealnya sendiri aman sehingga tidak ada kebocoran yang terjadi di bagian asnya. Kalau bocor dia ada oli. Karena banyak dari teman-teman yang lain setelah melakukan penggantian oli shock breakernya, keesokan harinya begitu dicek ternyata ada rembesan di bagian asoknya. Itu disebabkan pada saat melakukan pembersihan, bagian sealnya dia kena bensin sehingga jadi melar dan olinya lolos. Untuk cara pembersihannya yang kemarin, nanti saya akan sertakan pada saat saya perbaikan shock breaker depan di Yamaha X-Ride. Lanjut kita ke hasil yang saya rasakan setelah memperbaiki shock breakernya ini. Jelas ya, pada saat dipakai, motor ini sekarang jauh lebih stabil ketimbang sebelumnya. Dan pada saat saya lewatin jalan yang kurang bagus, dia lebih enak ya. Kalau sebelumnya itu kita lewatin jalan yang nggak bagus, di bagian stang ini terasa banget goyangannya. Sehingga pasti tangan kita akan ekstra menjaga stang biar tetap stabil. Ataupun pada saat kita selap-selip ya, akan terasa banget motor ngebantingnya. Kemarin yang bermasalah kan di shock breaker bagian kanan, sehingga kita pakai jalan itu lebih sering ngebanting ke area sebelah kanannya. Kalau tadi udah nggak ada lagi ya gejala ngebanting ke kanan. Pada saat motor dipakai nyalip atau jalanan yang benar-benar jelek banget nih, dia udah lebih stabil. Dan enaknya lagi, pada saat saya tadi coba lepas tangan ya, motor udah nggak tripping lagi bagian stangnya. Biasanya sebelum saya ganti, kalau dicoba lepas tangan, si stang itu sedikit goyang. Jadi stangnya itu godek-godek, kayak orang lagi tripping, goyang-goyang-goyang. Nah itu yang bisa berbahaya ya. Karena pastinya tenaga kita buat nahan stang itu akan keluar ekstra. Makanya sebelum melakukan penggantian, udah beberapa minggu saya pakai ya, untuk ke kantor, bolak-balik dari rumah. Pasti hasilnya itu, tangan saya pegel banget, capek. Karena kebanyakan nahan stang. Apalagi kalau kena macet-macetan. Udah pasti si stang motor ini nggak bisa diajak kompromi ya. Pengennya goyang kanan kiri terus atau agak ngebanting lebih ke kanan. Karena yang rusaknya punya saya itu shock breaker sebelah kanan. Mungkin kalau kalian kasusnya lebih ngebanting ke kiri, berarti yang ada masalah di bagian sebelah kirinya atau shock breaker sebelah kiri ya. Buat saya pribadi setelah perbaikan kemarin, alhamdulillah ya, motor sekarang lebih nyaman banget, lebih enak banget. Saya jadi lebih pede bawa motor. Sedikit lebih kenceng dari sebelumnya. Karena motor udah enak dikendaliin lagi. Jadi intinya kalau kalian mengalami hal serupa seperti saya, ada baiknya segera cek shock breakernya. Siapa tahu memang panjang dari shock breaker kanan dan kiri motor kalian itu beda ya. Sama seperti di motor Yamaha Aerox saya. Selanjutnya saya akan melakukan perbaikan shock breaker di motor Yamaha X-Ride saya. Karena mengalami
kasus yang sama juga. Dan semoga video saya kali ini bisa membantu buat kalian semua ya, dalam mengatasi permasalahan motor di motor kalian. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.